Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutarikul Hairi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunat. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai dengan sholat sunnah yang dapat dikerjakan tanpa sebab tertentu dan waktu tertentu. Adapun waktu yang dilarang untuk mengerjakannya ialah sesudah subuh, setelah matahari terbit, sampai matahari berada di puncaknya, sesudah asar hingga matahari terbenam, sesudah maghrib hingga sempurna terbenamnya. Sholat sunat wudu. Setiap kali selesai berwudu disunatkan untuk membaca doa wudu dan dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunatal wudu'i rakataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahiyatul masjid ialah sholat sunat oleh jamaah yang sedang masuk masjid dengan membaca niat Allahumma gfirli junubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat, adapun lafaznya ialah usolli sunata tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Kemudian keluar masjid disunatkan membaca doa Allahumma gfirli junubi waftahli abwaaba faslik. Sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ialah sholat sunnah yang mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sesudah maupun sebelumnya. Adapun ketentuannya ialah tidak azan dan iqamah, niat menurut macam sholatnya, bacaan tidak dinyaringkan, dikerjakan tidak berjamaah, jika lebih 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Sholat sunat taubah. Sholat sunat taubah dilakukan oleh seseorang ketika telah melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan ia ingin bertaubat kepada Allah. Sholat taubah biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dengan niat usolli sunatat taubah rakataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Sholat tahajud dilakukan sebaiknya setelah waktu tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Terus waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam. Rakaat dalam tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Sholat sunat duha, yaitu sholat sunat yang dilakukan pada pagi hari, kira-kira dari jam 7 pagi sampai sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi, yaitu versi yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Yang kedua ada 20 rakaat sholat tarawih ditambah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 sholat witir. Sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat tata cara pelaksanaannya seperti pada sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya pada bagian niatnya usolli sunatal hajati rakataini lillahi ta'ala. Setelah Fatihah membaca ayat tertentu, seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca
ayat Amanah Rasul atau Al-Ikhlas. Kemudian pada sujud terakhir sebelum membaca salam, membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, sholawat 10 kali, doa sapu jagat 10 kali. Sholat tasbih, lafaz niat sholat tasbih, sholli sunat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktik sholat tasbih sama dengan sholat biasa. Hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Bacaan tasbih yang dibaca adalah subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah yang pertama At-Takasur, Al-Asr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Salat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan jika dilakukan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Salat Id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum salat Id adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunatkan berjamaah. Tata cara salat Id yaitu sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, memakai wangi-wangian. Mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Karena pada sholat Id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafal sholata jami'ah. Setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Id dengan niat usolli sunatan Idul Fitri rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk sholat Idul Adha niatnya usolli sunatan Idul Adha rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali, adapun pada rakaat kedua 5 kali takbir dan 4 tasbih. Kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat-sholat sunat biasa sampai mengucap salam. Sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau kusuf maupun gerhana bulan atau khusuf. Sholat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan, dikerjakan secara berjamaah ataupun sendirian. Cara mengerjakannya yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati usolli sunatal kusufi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat sunat gerhana bulan adalah usolli sunatal kusufi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran seperti dalam salat biasa. Salat sunat istiqa. Salat sunat istiqa adalah salat sunat untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Cara pengerjaannya ialah sebelum melaksanakan sholat sunat istiqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah. Kemudian ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama
supaya memerintahkan agar semua produk atau semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat istiqo. Setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunat istiqo 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sholat istiqo ialah usolli sunatal istiqoi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram membaca iftitah, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama dibaca surah Al-Ala, sedangkan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah pertama, dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Salat sunat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih. Adapun cara mengerjakan salat istikharah yaitu salat sunat istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam, dikerjakan sama dengan salat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas atau surat lain. Adapun niatnya ialah usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Setelah mengerjakan sholat sunat istikharah, disunatkan membaca doa